Halo anak-anakku kelas 8 SMP Kaniso 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran prakarya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan kerajinan bahan lunak. Topik pembahasan kali ini yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum menginjak ke proses produksi kerajinan bahan lunak, saya berharap kalian sudah menguasai materi sebelumnya, yaitu tentang prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Syarat perancangan. Di dalam syarat perancangan yang pertama harus memikirkan tentang kegunaannya. Kegunaan atau utility. Lalu yang kedua, keamanan atau safety. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat, keindahan atau aesthetic. Yang kelima, kenyamanan atau comfortable. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perancangan karya kerajinan. Yang pertama, tentukan bahan. Selanjutnya, cari ide dari berbagai sumber. Membuat sketsa, lalu menentukan sketsa terbaik, kemudian kumpulkan alat dan bahan, lalu pembuatan produk kerajinan. Selanjutnya evaluasi atau uji coba produk. Terakhir, revisi produk. Jadi revisi ini dilakukan ketika dalam evaluasi produk atau uji produk ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos. Dalam bahasa Yunani memiliki arti benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya. Sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Dalam gambar terlihat jelas beberapa contoh tanah liat yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Selanjutnya alat produksi pembuatan keramik. Alat pembuatan kerajinan keramik diantaranya meliputi butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Di dalam gambar terlihat jelas beberapa peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Selanjutnya untuk contoh produk pembuatan keramik, seperti pada gambar A itu adalah cangkir dan vas. Ya, cangkir dan vas.
lalu ada botol, kemudian ada teko, kemudian ada vas hias, dan ada hewan lucu. Proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama adalah teknik pijat tekan atau pinch. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Ini untuk contoh gambar proses pembuatan keramik dengan teknik pijit tekan atau pinch. Selanjutnya, teknik pilin atau coil. Teknik pilin atau coil merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Ini tahapannya dengan teknik pilin atau coil. Jadi dipilin seperti ini, lalu yang kedua seperti ini, kemudian dibentuk seperti gambar 3, lalu yang keempat mulai diatur sehingga hasilnya nanti di bagian dalam itu menjadi rata, lalu dilanjutkan dengan proses kelima. Begitu akhirnya nanti sampai jadi. Ini untuk teknik coil. Pembuatan keramik selanjutnya yaitu dengan teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Ini contoh gambarnya yang menggunakan teknik lempengan atau slab. Bentuknya silinder, tanah yang sudah di-roll, dipotong, persegi, dan digulung berbentuk silinder. Bentuk persegi, tanah yang sudah di-roll, persegi, dan dirapatkan masing-masing sisinya. Ini yang bentuk persegi, kemudian yang di kanan tadi yang bentuk silinder. Selanjutnya teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat, dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press, dan cetak basah dengan teknik cor. Teknik cetak tekan atau press. Seperti pada gambar, itu merupakan teknik cetak tekan atau press. Seperti ini. Lalu teknik cor, seperti dalam gambar, modelnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini berarti nanti teknik cor. Selanjutnya, teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Ini contoh dengan teknik putar kaki, ya, alat putar kaki atau kick wheel. Selanjutnya kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang.
Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersama yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Ini untuk bahannya kulit dan pewarna. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit ini adalah pahat, tentunya pahat khusus kulit, plong pembolong kulit, lalu mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Ini alat-alatnya yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit. Ada pahat, ada plong, gunting, cutter, lalu jarum, dan mesin jahit. Untuk contoh produk kerajinan kulit, itu ada tas kulit, ada sepatu kulit, lalu ada gunungan wayang kulit. Proses pembuatan kerajinan kulit, yang pertama, kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Kedua, kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur. Ketiga, kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. 4. Kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Wayang kulit Krishna sudah siap dimainkan. Jadi untuk contoh pembuatan kerajinan kali ini adalah wayang kulit Krishna. Ini untuk kerajinan kulit. Selanjutnya, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah jenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut dengan clay dough. Bahan yang digunakan meliputi tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat, poster atau akrilik, dan semprot. Clear ya, dan semprot clear. Ini ada tepung terigu, lalu ada tepung tapioka, kemudian ada tepung sagu, lalu ada lem, kemudian semprot clear, dan cat akrilik. Ini untuk kerajinan floor clay. Bahan pendukung lainnya meliputi peniti bros ya, lalu ada gantungan kunci, dan magnet bulat. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan adonan tepung meliputi baskom,
Ini yang A baskom, yang B mangkuk, yang C plastik, D spatula, E triplek, dan F sendok. Ini untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan adonan tepung. Untuk produk kerajinan adonan tepung, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Jadi banyak sekali kerajinan yang bisa dihasilkan dari kerajinan adonan tepung ini. Proses pembuatan kerajinan floor clay. Tahap yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Yang kedua, adonan diaduk hingga kalis. Yang ketiga, adonan yang sudah jadi. Yang keempat, tetesi warna, ya, warna makanan, dan aduk hingga rata. Setelah adonan diwarnai, bentuknya biasanya seperti ini dulu. Lalu dari adonan yang sudah berwarna tadi dibentuk sesuai selera, misalnya gantungan kunci yang berbentuk anak-anak. Kemudian disemprot clear agar mengkilap dan awet. Selanjutnya kerajinan getah nyatu. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu meliputi getah nyatu sendiri, lalu air rebusan, kemudian pewarna alam atau pewarna sintetik. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Ada gunting, ada sendok, ada botol, kuas, lalu papan. Ini alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu. Contoh produk kerajinan nyatu, getah nyatu. Ya, seperti pada gambar, ini adalah contoh produk dari kerajinan getah nyatu. Proses kerajinan getah nyatu. Yang pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kedua, ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Yang ketiga, getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Selanjutnya, getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contohnya, gantungan kunci ini. Demikian penjelasan materi untuk pertemuan kedua. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam menyampaikan. Pak Parno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.